Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Akuntansi kelas Akuntansi 2020B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan struktur institusional dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, dan lainnya. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maya Ari Rotisita dengan NIM 077. Kemudian saya sendiri Amalia Noni Laila Paritri dengan NIM 090. Kemudian ada Yasmin S. Tuning Tias dengan NIM 098. Dan yang terakhir ada Siti Anissa dengan NIM 111. Materi pertama yaitu akuntansi sebelum tahun 1930. Sebelum tahun 1930, teori akuntansi merupakan suatu pranata penalaran logis yang dirumuskan dengan baik dan biasanya tidak mendahului praktek akuntansi. Dari tahun 1960-an sampai tahun 1980-an, teori akuntansi telah mengalami perkembangan melalui revolusi yang besar, dan selama periode yang sama, sekitar 50 tahun yang lalu, pemikiran akuntansi juga dikembangkan melalui proses evolusi, sehingga sekarang akuntansi berkembang sejalan dengan bertambahnya kebutuhan. Sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika Serikat tidak diregulasi atau tidak diatur. Kedua, praktik akuntansi di setiap perusahaan tidak sama dan tidak konsisten tiap tahunnya, serta bersifat rahasia. Yang ketiga, adanya kebutuhan informasi laporan keuangan akibat peningkatan investasi oleh publik. Yang keempat, investor mulai menanyakan manfaat akuntansi dan pelaporan keuangan dalam menilai investasi. Yang terakhir, praktik akuntansi sangat beragam dan menimbulkan kesalahan persepsi bagi investor dan kreditur. Akuntansi di Amerika Serikat sebelum tahun 1930. Pada tahun 1880, akuntansi menjadi instrumen penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian tahun 1886, AAPA dibentuk dengan 10 anggota. Tahun 1896, The Institute of Bookkeepers and Accountants dan AAPA sukses membuat desain dari Certified Public Accountant. Kemudian tahun 1905, AAPA membuat Journal of Accountancy yang berlanjut menjadi jurnal profesional penting hingga sekarang. Kemudian tahun 1916, AAPA berubah nama menjadi American Institute of Accountants atau AIA, yang kemudian berganti nama menjadi AICPA pada tahun 1957. Grup ini menjadi organisasi nasional yang tidak bermaksud untuk mengganti himpunan melainkan melengkapi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keseragaman dan standarisasi kualifikasi dan permintaan untuk anggota. Kemudian pada tahun 1918, AIA mengeluarkan Approved Methods for the Preparation of Balance Sheet Statement yang diterbitkan dalam Federal Reserve Bulletin. Dokumen ini lebih banyak berisi prosedur audit, tetapi akuntansi keuangan masih didiskusikan. Kemudian pada tahun 1921, The American Society of Certified Public Accountants dibentuk karena rivalitas yang sangat emosional. NY State Society menyatukan dua lembaga ini menjadi satu pada tahun 1936 memakai nama AIA. Poin yang kedua yaitu akuntansi tahun formatif pada tahun 1930 sampai dengan 1946. Perjanjian IIJPA atau NISE, praktik akuntansi di Amerika pada periode ini sangat dipengaruhi oleh anjloknya pasar saham pada tahun 1929. Yang pertama, pada tahun 1930, IIJPA mulai menyiapkan dokumen penting untuk pengembangan pembuatan aturan akuntansi bersama NISE. IIJPA melalui Special Committee dan Stock Exchange membangun prinsip akuntansi yang diikuti oleh semua perusahaan yang terdaftar di Stock Exchange. Yang kedua, yaitu solusi yang ditawarkan IIJPA adalah edukasi untuk pengguna laporan akuntansi terhadap keterbatasan laporan, pengembangan laporan untuk pembuatan perusahaan lebih informatif bagi pengguna. Yang ketiga, Komite IIJPA menyusun draft formal 5 standar prinsip akuntansi yang diterima oleh NISE pada tahun 1932. Inilah yang dikembangkan menjadi GAAP
5 standar inilah yang dimasukkan menjadi bagian pertama Accounting Research Bulletin atau ARB. Formation of the Securities and Exchange. Yang pertama pada tahun 1934, SEC pertama kali dibentuk. SEC bertujuan untuk mengelola Securities Act pada tahun 1933 dan Exchange Act pada tahun 1934. SEC awalnya mengizinkan profesi akuntan untuk membuat prinsip akuntansi tanpa intervensi. Yang kedua, undang-undang memberi kewenangan kepada SEC untuk mengatur sekuritas dan pasar modal, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menyusun standar akuntansi dan standar audit yang terkait dengan laporan keuangan yang akan dilaporkan ke pasar. Yang ketiga, akan tetapi SEC membuat pernyataan ketidaksabarannya terhadap kinerja profesional akuntan. SEC mengeluarkan ASR nomor 4 yang menyatakan bahwa walaupun akuntan profesional mendirikan badan otoritas untuk membangun standar akuntansi, SEC akan menentukan praktik akuntansi yang diterima dan memadatkan metode yang akan dipakai dalam laporan perusahaan. Komite Prosedur Akuntansi atau Komite and Accounting Procedure. Yang pertama, IICPA membentuk komite untuk pengembangan prinsip akuntansi yang kemudian berganti nama menjadi JAP pada tahun 1936, yang tidak aktif sampai pada tahun 1938. Tekanan dari SEC, jumlah anggota JAP meningkat 3 kali lipat hingga lebih aktif. Yang kedua, setelah 5 tahun tidak ada perkembangan, SEC kehilangan kepercayaan pada JAP. JAP memutuskan untuk mengadopsi kebijakan memulai dari masalah yang spesifik dan merekomendasikan metode akuntansi. Yang ketiga, selama 2 tahun JAP mengeluarkan 12 ARB dan JAP berkonsultasi pada SEC untuk memutuskan ARB yang diterima SAC. Yang keempat, era ini tidak banyak menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi yang komprehensif, namun tetap menghasilkan 2 kontribusi penting. Keseragaman praktek akuntansi berkembang secara signifikan. Sektor privat mulai dijadikan sebagai sumber pembuatan aturan akuntansi. Poin yang ketiga yaitu akuntansi pasca perang pada tahun 1946. Awal dari periode pasca perang, ekonomi mengalami perkembangan yang sangat besar setelah Perang Dunia. Dari hal tersebut, industri-industri yang ada menginginkan modal yang besar untuk memperluas bisnisnya. Perluasan tersebut sebagai gantinya menciptakan lapangan pekerjaan dan uang yang lebih banyak. Dengan dorongan dari stock exchange, industri mulai menyediakan uang untuk masyarakat. Lalu, perkembangan stockholder di US mengalami pertambahan dari 4 juta pada tahun 1940, 7 juta pada tahun 1952, dan 17 juta pada tahun 1962. Laporan keuangan menjadi instrumen yang penting dalam pengambilan keputusan. Masalah yang utama adalah keseragaman dan keterbandingan laporan laba antara perusahaan yang berbeda. Poin yang pertama yaitu ARB 32 dan SEC. Pada tahun 1946 sampai dengan 1953 terbit 18 ARB. Terdapat kelebihan prinsip akuntansi yaitu good. JAP merekomendasikan pengeluaran ARB 32. JAP telah mengeluarkan 18 ARB dari tahun 1946 sampai tahun 1953. Akan tetapi, JAP gagal membuat rekomendasi positif untuk prinsip akuntansi umum. Banyak praktek alternatif yang berkembang karena tidak adanya teori yang mendasari. Konflik yang kemudian muncul adalah laporan laba rugi versus kinerja operasional sekarang. JAP menerbitkan ARB 32 yang merekomendasikan penggunaan kinerja operasional sekarang. Setelah ARB, SEC menuliskan komisi telah mengotorisasi untuk mengambil pernyataan pengecualian yang akhirnya menyebabkan kekeliruan walaupun telah merefleksi ARB 32. Poin yang kedua yaitu permasalahan tingkat harga. Akhir tahun 1953, profesi akuntansi banyak berfokus pada akuntansi di bawah kondisi perubahan level harga, sehingga selama 3 tahun berikutnya terdapat kemajuan dalam perkembangan prinsip akuntansi. Overstatement pada laba bersih yang dilaporkan pun terjadi. Akuntansi memutuskan untuk menggambarkan perubahan dalam kemampuan daya beli. Hal tersebut membuat pengguna laporan keuangan mengalami kekeliruan dalam memahami laporan keuangan tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah akhir dari CIP atau closing years of CIP. Pada pertengahan tahun 1950-an terjadi peningkatan minat akuntansi. Kemudian pada tahun 1957 sampai 1959 terjadi kritik terhadap CIP. Presiden ICPA menyerukan pendekatan baru. Kritik terhadap CIP meningkat dan pilar pengembangan akuntansi tidak diterima praktiknya. Akhirnya, pada akhir 1950-an, pengembangan prinsip akuntansi semakin mendesak. Manajer keuangan dan praktisi akuntansi mengeluhkan bahwa mereka tidak diberikan kesempatan didengar untuk mengekspresikan pendapat dalam ARP. Pada tahun 1957, AAA menerbitkan pernyataan dari konsep dan definisi yang mendasari agar pernyataan menyerupai pendekatan deduktif. Yang keempat adalah pendekatan baru, a new approach. Pada tahun 1957, Alvin R. Jennings menyampaikan pidato pada pertemuan tahunan ICPA. Beliau menganjurkan reorganisasi ICPA untuk mempercepat perkembangan prinsip akuntansi. Jennings menekankan perlunya riset sebagai bagian dari program pengembangan, dan juga dibutuhkannya pendekatan deduktif dengan konsep untuk mengganti metode yang telah 20 tahun digunakan oleh CIP. Materi yang keempat adalah akuntansi periode modern. Yang pertama, awal tahun pembentukan ARP atau Accounting Principles Board. APB diberi tambahan tugas selain membuat standar akuntansi seperti CIP. Tambahan tugasnya adalah membuat conceptual framework, yaitu mengembangkan teori akuntansi seperti kritikan yang tadi. Untuk mengembangkan teori akuntansi menggunakan riset. Tugas dari APB yaitu yang pertama membuat standar yang diberi nama dengan APB Opinion. Kemudian yang kedua yaitu membuat conceptual framework atau teorinya yang diberi nama APB Statement. Kemudian yang ketiga adalah melakukan riset yang diberi nama Accounting Research Study atau ARS. Lalu muncul masalah lagi, ARS 1 mengenai postulat dan ARS 3 mengenai prinsip. Dalam ARS 3, isinya tidak memakai historical cost, tetapi menggunakan atau mengusulkan current cost dan replacement cost. Akhirnya ditolak oleh para praktisi. Praktisi mengatakan jangan coba mengganti historical cost berdasarkan ARS. Akibatnya, APB tidak jadi mengganti historical cost. Tidak terlepas dari kritikan yang berkelanjutan yang mengatakan bahwa APB membuat standar sendiri, laporan sendiri, diaudit sendiri, dan dibuat pendapat sendiri. Akhirnya, dibentuklah tim oleh ICPA dengan 2 komite yaitu Wade dan Trueblood, di mana tugas Wade adalah menyusun format organisasi standar akuntansi untuk mengatasi kritik. Jadi hasilnya diawali dengan konstituen yang berbentuk sponsoring organization. Kemudian adalah Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB tidak dibawahi oleh ICPA. FASB didukung oleh 6 organisasi profesi yaitu AAA, ICPA, Financial Analyst Federation, Financial Executive Institute, Institute of Management Accountant, dan Securities Industry Association. Kumpulan organisasi profesi ini diberi nama FAF atau Financial Accounting Foundation. Yayasan ini bertugas mengusulkan dan memilih Board of Trustees atau Majelis Wali Amanat. Tugas dari Board of Trustees adalah mencari uang, memilih anggota FASB, dan mengawasi pekerjaan FASB. Prosedur penyusunan standar yang diterapkan oleh FASB. Prosedurnya yang pertama adalah identifikasi masalah dengan membentuk tim kerja yang membuat nota identifikasi isu dan alternatif solusinya dan disampaikan pada pihak yang berkepentingan. Kemudian public hearing dengan pihak terkait untuk memberi masukan pada dewan. Kemudian mengeluarkan draft awal dan meminta komentar tertulis. Dan selanjutnya adalah penetapan draft akhir. Baik, melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi periode modern. Hasil evaluasi terhadap FASB oleh Dewan Perwakilan FAF. Yang pertama,
Proses penetapan standar akuntansi yang baru membutuhkan pertimbangan mendalam dari seluruh unsur pemakai. Yang kedua, proses membutuhkan penilaian untuk memperkirakan dampak yang mungkin timbul dari standar yang diusulkan. Yang ketiga, keberhasilan sebuah standar tidak ditentukan oleh penyusun tetapi harus diasimilasikan dengan pemakai. Dan yang keempat, proses asimilasi membutuhkan pendidikan untuk memperlihatkan nilai-nilai dalam standar yang diajukan. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai akuntansi pasca IFRS. Awalnya, IFRS merupakan perkembangan dari standar akuntansi global yang ditujukan untuk mendorong penggunaan standar akuntansi global dengan kualitas tinggi yang dipelopori oleh IASB. Setelah berhasil diterbitkan, IFRS adalah sistem yang dipakai oleh sebagian besar negara baik dalam mengelola bisnis nasional maupun internasional. Dalam penyusunannya, International Accounting Standard atau IAS melibatkan 4 organisasi utama dunia, yaitu yang pertama, Badan Standar Akuntansi Internasional, yang kedua, Komisi Masyarakat Eropa, yang ketiga, Organisasi Internasional Pasar Modal, yang keempat, Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC, dan di Indonesia, IFRS atau International Financial Accounting Standard merupakan salah satu standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Board atau IASB. Penerapan IFRS di Indonesia. Yang pertama, IFRS telah diterapkan di Indonesia atau diadopsi PSAK full sejak 2012. Yang kedua, tahun 2013 dilakukan revisi standar dan ditambahkan standar baru 65, 66, 67, 68 yang efektif pada 2015. Dan yang ketiga, pada tahun 2016 dikeluarkan PSAK 70 dan ED PSAK 71 dan PSAK 72. Pengguna PSAK IFRS. Yang pertama, telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau sedang dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Yang kedua, pemerintah mewajibkan beberapa lembaga menggunakan sistem IFRS seperti perbankan, asuransi, perusahaan publik, BUMN, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena lembaga tersebut terkait langsung dengan masyarakat sehingga pengguna IFRS memiliki tujuan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna dalam membaca dan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Keuntungan menggunakan PSAK IFRS. Yang pertama, menerapkan standar keuangan IFRS dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi laporan keuangan yang berkualitas dalam pasar modal internasional. Yang kedua, dapat menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, IFRS juga dapat mengurangi penggunaan biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisa keuangan bagi para analisis keuangan perusahaan. Yang keempat, IFRS dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan menuju best practice. Jadi, meski di Indonesia harus menyesuaikan standar keuangan dengan IFRS, namun ternyata hal ini justru akan mempermudah pelaporan keuangan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.